Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, penting untuk kita pahami bahwa kita mesti berani mengalahkan ego kita agar kita mampu melaksanakan tugas perutusan kita dengan hati yang tulus dan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu Kau alaskan pada Petrus batu karang yang tak tergoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri tegak teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dengan damai-Mu. Tuhan, bantulah kami di dalam persiaran hidup kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang ada di dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Titus. Paulus menasihati kita semua agar kita berlaku jujur, tidak bercela, dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas perutusan kita dengan sepenuh hati, seia sekata, dan seperbuatan. Sebagai pewarta Injil di dalam karya dan aktivitas kita, jangan kita seperti peribahasa yang diungkapkan dalam orang Jawa, gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Seperti orang yang hanya pandai berkata-kata di dalam retorika, yang pandai berkata-kata di dalam permenungan, tetapi tidak bisa menjalani apa yang dikatakan, apa yang telah disampaikan kepada sesamanya. Hari ini Paulus di dalam suratnya kepada Titus mengingatkan kita semua agar kita seia sekata di dalam persiaran hidup kita. Karena Kristus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita. Ia tidak hanya berkata-kata tetapi melaksanakannya. Ia tidak hanya menuntut orang tetapi ia memberikan teladan. Bagaimana caranya setia dengan rencana Bapa di dalam hidupnya. Bahkan ia taat sampai wafat di kayu salib. Sebuah bukti dan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, bahwa ia menghidupi apa yang ia katakan dan ia pun memberikan teladan bagaimana taat kepada Bapa di dalam persiaran hidupnya. Apakah kita tidak bisa? Kita bisa ketika ada kemauan, ketika ada niat yang kuat untuk hidup lebih baik, untuk hidup dengan tulus, untuk hidup dengan taat. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, kita diingatkan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Seorang pelayan akan menikmati apa yang dikerjakannya, apa hasil kerjanya setelah ia mampu melayani dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki tugas untuk mewartakan sukacita di dalam lembaran kehidupan kita. Jangan kita bisanya menuntut kepada Tuhan dan mengatur Tuhan, tetapi kita tidak mau pernah berusaha untuk bertobat dan memperbaiki diri. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba Yahweh, seorang hamba Allah. Hendaknya kita selalu dengan setia menyelesaikan apa yang menjadi tugas perutusan kita, dan berkatlah yang akan berlimpah di dalam persiaran hidup kita. Tetapi yang terjadi seringkali terbalik. Kita inginnya mengatur Tuhan. Kita inginnya Tuhan memberikan apa yang kita ingini. Sebagai orang beriman, Yesus mengatakan, orang beriman yang baik dan benar ialah mereka yang mampu mengalahkan egonya di dalam tugas perutusan dan pelayanan di dalam persiaran hidupnya. Seorang pelayan yang baik
dia mampu menguasai dirinya di dalam segala situasi. Dia akan menjaga mulutnya dalam berkata-kata, ia akan menjaga tindakannya di dalam melakukan pekerjaannya. Sebagaimana yang Paus Leo Agung perjuangkan pada waktu itu. Ia memperjuangkan dan mengingatkan bahwa orang beriman adalah milik Kristus. Kita bukan lagi didasarkan atas orang tua kita, tetapi semua adalah anak-anak Allah. Semua punya hak untuk mau mendapatkan kehidupan, dan semua orang punya tugas untuk mewartakan sukacita. Sebagai orang beriman, wartakanlah sukacita dengan setia dan ketulusan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jika kita ingin melaksanakan tugas perutusan kita, tugas-tugas yang diberikan kepada kita, kita harus mampu menguasai diri kita di dalam situasi dan tantangan yang kita hadapi. Karena dengan menguasai diri kita, kita akan mampu menjadikan mulut kita berkat dan bukan kutuk, dan menjadikan tindakan kita sebagai kabar sukacita dan bukan persoalan baru. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.